Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita mau membahas mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Supriyani. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya di kelas 10 ya, di mapel ekonomi bisnis. Nah, sekarang di kelas 12 ketemu lagi dengan saya, tapi dengan mapel yang berbeda, yaitu mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, saya harap ke depannya sumber pelajaran, apalagi mapel PKKWU itu bukan cuma saya ya, bukan cuma saya satu-satunya. Kalian bisa mengambil pelajaran dari mana saja, karena ini adalah ilmu yang sangat aplikatif. Bisa kalian terapkan atau dapatkan pelajarannya dari lingkungan sekitar kalian. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai analisis harga pokok produk dan pemasaran produk. Nah, pada bab ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Nanti kita belajar bagaimana kita mau memberikan harga nih terhadap produk gitu ya. Terus yang kedua, strategi pemasaran produk. Kenapa penting? Karena inti dari usaha, ujung tombaknya adalah pemasarannya. Paham ya? Dan yang ketiga, rencana-rencana pemasaran produk. Nah, pada poin A, subbab A, itu ada 4 poin. Nah, yang kita pelajari hari ini hanya 2 poin, yaitu mengenai teknik menentukan harga jual dan strategi penentuan harga produk. Seorang produsen itu ya perlu menentukan harga jual yang sesuai pasar dan daya beli masyarakat. Kenapa? Kalau kita menentukan harga jual terlalu tinggi tapi tidak sesuai dengan daya beli masyarakat, ya sama aja, karena kita tidak akan mendapatkan laba dari pembelian. Orang-orang tidak akan membeli produk kita karena terlalu mahal gitu ya. Nah, yang pertama, teknik menentukan harga jual. Bagaimana tekniknya? Dalam menentukan harga jual, Anda perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama itu modal, gitu ya. Hal pertama yang harus diperhatikan itu menentukan harga jual adalah modal awalnya. Modal awal yang besar tidak akan memungkinkan Anda untuk menaruh harga rendah demi menarik perhatian dan minat calon pelanggan. Oleh karena itu, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu harga produk yang akan Anda beri dari modal yang sudah dikeluarkan. Jadi kalau kita mau menentukan harga, ya jangan sampai lebih rendah daripada modal, atau malah terlalu tinggi pun jangan, nanti tidak sesuai dengan harga pasar, gitu ya. Nah, yang kedua, material atau bahan baku. Nah, harga bahan baku atau material yang Anda gunakan perlu diperhatikan. Jika Anda menjual produk buatan sendiri atau handmade, tentunya bahan baku menjadi bagian terpenting dari terciptanya produk yang akan dijual. Nah, harga bahan baku harus dipikirkan juga sebelum menentukan harga jual produk tersebut. Hal ini akan menjadi sedikit rumit memang ketika dihadapkan pada harga bahan baku yang terus naik, sedangkan daya beli masyarakat tidak bertambah naik gitu ya. Hal yang menjadi pilihan adalah mempertahankan kualitas produk dengan menaikkan harga atau menurunkan harga demi menarik banyak pelanggan dengan menurunkan kualitas produk. Nah, itu pilihannya nanti di pengusaha sendiri. Nah, yang ketiga itu pembayaran tenaga kerja. Ini termasuk salah satu unsur biayanya ya, makanya kita juga sangat perlu mempertimbangkan biaya tenaga kerja gitu. Selanjutnya, pengeluaran lain-lain. Nah, sebuah bisnis tidak hanya berkutat pada membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, tapi lebih dari itu, bisnis tentu saja akan mengeluarkan banyak biaya khusus seperti biaya operasional, biaya rutin, biaya tidak rutin, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Hal tersebut sudah menjadi perhatian bagi pemilik bisnis sebelum menentukan harga pokok produk jual. Ingat, jangan lupa memperhatikan biaya pengeluaran lain-lain. Paham ya? Nah, yang kelima, kelebihan produk. Saat berjualan, tentu Anda berharap produk yang telah Anda hasilkan itu akan terjual semua dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, namun ada kalanya Anda itu menjual tidak semuanya laku, jadi ada kelebihan produk. Nah, hal ini akan menjadi unsur perhitungan gitu ya, penentuan harga jual produk selanjutnya. Berarti itu sebagai kerugian ya, gitu. Paham maksudnya ya? Nah, selanjutnya persentase profit. Keuntungan menjadi bagian terpenting dalam
menentukan harga satu produk. Nah, kita tuh harus menentukan berapa keuntungan yang kita tetapkan. Kita mau mengambil keuntungan berapa? 25% dari biaya kah? 30% kah? Atau berapa persen, itu kita harus sudah tentukan. Gitu. Ya. Selanjutnya adalah mengenai strategi penentuan harga produk. Nah, ini ada beberapa cara untuk menentukan harga sebuah produk sebelum dijual. Ada beberapa metode atau pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah cost based pricing. Cost based pricing. Udah jelas ya, penetapan harga berdasarkan biaya. Apa itu biaya? Nah, nanti akan kalian pelajari di akuntansi biaya ya. Intinya adalah semua pengeluaran yang kita keluarkan untuk mendapatkan produk tersebut. Secara gampangnya, secara sederhananya itu yang namanya biaya. Nah, yang pertama, cost based pricing itu ada penetapan harga berdasarkan biaya plus atau cost plus pricing method ya. Penetapan harga produk dengan menggunakan metode ini ialah dengan menghitung jumlah biaya produksi. Setelah itu ditambahkan dengan nilai keuntungan yang diinginkan atau disebut juga margin. Biasanya kalau orang-orang akuntansi itu menyebutnya margin keuntungan gitu ya. Jadi rumusnya itu ya harga jual sama dengan biaya total ditambah margin atau laba. Contohnya gini, kita produksi 10 baju anak. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku itu 500.000, biaya operasional 10 baju tersebut macam-macam biaya operasional nih 500.000. Jadi biayanya tuh 1 juta, terdiri dari biaya bahan baku 500 dan biaya operasional 500.000, kan jadi 1 juta nih total biayanya. Jika kita menginginkan keuntungan 30%, maka harga jual baju anak tersebut adalah 1 juta ditambah 30% dikali 1 juta. Berarti 1.300.000 itu harga jual 10 baju. Berarti kalau satu baju berapa? 130.000. Gitu contoh aplikatifnya begitu. Nah, yang kedua ada harga markup. Sebenarnya sama aja konsepnya. Intinya adalah biaya ditambah dengan keuntungan yang kita inginkan. Tapi ini biasanya digunakan dalam usaha dagang. Jadi biayanya itu ya biaya pembelian kita gitu ya, ditambah harga markup itu ya keuntungan yang kita inginkan. Nah, yang ketiga itu harga break even. Break even itu apa? Ini udah pernah kita bahas dulu di ekonomi bisnis. Suatu produk dikatakan break even itu jika penerimaan yang kita dapatkan dari penjualan itu sama dengan biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan produk tersebut. Jadi tidak untung tidak rugi atau titik pulang pokok. Paham ya? Itu namanya harga break even. Nah, kalau menentukan harga jual produk menggunakan metode ini, jadi kita cari harga break evennya dulu. Setelah ketemu harga break evennya, nah kita tambahkan harga break even dengan keuntungan yang kita inginkan. Paham ya? Nah, yang kedua, yang tadi kan yang A itu menentukan harga berdasarkan biaya. Nah, yang kedua ini berdasarkan kompetitor. Kompetitor itu apa? Kompetitor itu pesaing gitu ya. Nah, strategi penetapan harga yang satu ini nih umumnya digunakan untuk produk standar dengan kondisi pasar oligopoli. Nah, cara menentukan harga jual dilakukan dengan melihat harga kompetitor sebagai referensi gitu ya. Kita lihat nih, kita punya produk yang sama. Nah, kita lihat punya kompetitor kita, saingan kita itu harganya berapa, itu jadikan referensi. Harga jualnya itu tidak boleh lebih lebih mahal, tapi juga jangan terlalu murah. Kita tetap memperhatikan biaya yang kita keluarkan. Nah, selanjutnya adalah penetapan harga berdasarkan permintaan ya, atau berdasarkan hubungannya dengan pasar atau market based pricing atau demand based pricing biasanya. Kalau menggunakan cara yang satu ini,
ini tidak berdasarkan pada biaya, tetapi sebaliknya harga yang menentukan biaya. Jadi di pasaran ini harganya berapa, contohnya harga satu buah laptop nih 3 juta gitu ya. Nah kita juga akan menentukan harganya itu 3 juta. Nah dari situ kita bisa memilih spare part ya, komponen-komponen yang bisa kita jual dengan harga segitu gitu ya. Jadi jangan sampai melebihi harga itu gitu. Yang menjadi patokan adalah harga pasarnya, kurang lebih begitu ya. Cukup untuk video kali ini, silahkan ajukan pertanyaan di komentar, dan jika kurang jelas bisa hubungi saya Japri atau melalui grup juga bisa. Silahkan dipelajari, dan file PDF-nya sudah saya sertakan. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat belajar dan stay safe, that's important for us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.